Mukaku kah? Saya bukaku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isar Muamalah dari Eksekutif Kelas D1. NIM 092 2021 0067, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan bentuk organisasi dan manajemen perusahaan dalam perencanaan pabrik. Pabrik pentakloropenol akan direncanakan mempunyai bentuk perusahaan sebagai perseroan terbatas (PT) yang mengambil lokasi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan memperoleh modal dari penjualan saham di mana tiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak 1 saham atau lebih. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan atau PT tersebut, dan orang yang memiliki saham berarti telah menyetorkan modal ke perusahaan. Dalam perseroan terbatas, pemegang saham hanya bertanggung jawab menyetor penuh jumlah yang disebutkan dalam tiap-tiap saham. Struktur organisasi. Setiap sistem organisasi yang baik dibentuk dengan memperhatikan beberapa asas yang dapat dijadikan pedoman, antara lain perumusan tujuan perusahaan dengan jelas, pendelegasian wewenang, pembagian tugas kerja yang jelas, kesatuan perintah dan tanggung jawab, sistem pengontrolan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu organisasi perusahaan yang fleksibel. Yang pertama itu direktur utama. Direktur utama menaungi 2 divisi, yaitu direktur teknik dan produksi. Yang kedua itu direktur keuangan dan umum. Direktur teknik dan produksi menaungi 3 divisi, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian pemeliharaan dan perbaikan, kepala bagian penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu. Kepala bagian produksi menaungi 2 divisi, yaitu kepala seksi proses, kepala seksi pengendalian proses. Kepala bagian pengendalian dan pemeliharaan dan perbaikan menaungi 2 divisi, yaitu kepala seksi pemeliharaan dan kepala seksi utilitas. Kepala bagian pemeliharaan pengawasan dan pengendalian mutu menaungi 2 divisi, yaitu kepala seksi penelitian dan pengembangan. Yang kedua itu kepala seksi laboratorium dan pengendalian mutu. Direktur keuangan dan umum menaungi 3 divisi, yaitu kepala bagian keuangan dan administrasi. Yang kedua itu kepala bagian pemasaran dan pembelian. Yang ketiga itu kepala bagian umum. Kepala bagian keuangan dan administrasi menaungi 2 divisi, yaitu kepala seksi administrasi. Yang kedua itu kepala seksi akuntansi. Kepala bagian pemasaran dan pembelian menaungi 2 divisi, yaitu kepala seksi pemasaran dan kepala seksi pembelian. Kepala bagian umum menaungi 3 divisi, yaitu kepala seksi personal, kepala seksi keamanan, dan kepala seksi humas. Pembagian jam kerja karyawan atau shift kerja. Pabrik pentakloropenol direncanakan beroperasi 24 jam per hari selama 330 hari dalam setahun, sedangkan sisanya digunakan untuk perawatan dan perbaikan. Untuk itu, dalam menentukan jam kerja, karyawan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu karyawan non-shift. Karyawan non-shift adalah karyawan yang tidak menangani proses produksi secara langsung. Karyawan non-shift terdiri dari direktur, kepala bagian, kepala seksi, dan karyawan bagian administrasi. Karyawan non-shift
Karyawan shift adalah karyawan yang langsung menangani proses produksi dan mengatur bagian-bagian tertentu dari pabrik yang mempunyai hubungan dengan keamanan dan kelancaran produksi. Karyawan shift terdiri dari kepala regu dan operator produksi. Sebagian dari bagian teknik dan bagian keamanan. Para karyawan shift bekerja bergantian sehari semalam. Karyawan shift dibagi dalam 3 shift dengan pengaturan sebagai berikut, yaitu shift pagi pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian shift sore itu jam 4 sore sampai jam 12 malam. Shift malam itu jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Status karyawan kedudukan tanggung jawab dan kalian mempengaruhi sistem pengajian. Penggolongan karyawan dapat dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama itu karyawan tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan SK dari direksi dan mendapat upah harian yang dibayar setiap bulan. Karyawan harian adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan direksi dan SK direksi dan mendapat upah harian yang dibayar setiap pekan. Karyawan borongan adalah karyawan yang dikerjakan oleh pabrik bila diperlukan saja. Karyawan ini menerima upah borongan untuk satu pekerjaan. Penggajian, setiap penggajian karyawan di pabrik pentakloropenol ini dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan macam, yaitu gaji bulanan. Gaji ini diberikan kepada pegawai tetap, besarnya gaji disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Gaji harian, gaji ini diberikan ke karyawan tidak tetap atau buruh harian. Gaji lembur, gaji ini diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan, besarnya gaji sesuai dengan peraturan perusahaan. Berikut adalah daftar gaji. Direktur utama itu gajinya sekitar 35 juta, direktur teknik produksi sekitar 30 juta, direktur keuangan dan umum 30 juta, staf ahli 12 juta, kepala bagian, sekretaris 9 juta, dokter 8 juta, karyawan 7 juta, perawat 5.500.000, supir 3 juta, kemudian terakhir cleaning service 2 juta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.